Sebetulnya kita berdoa saat itu, Allah kabulkan saat itu, Allah bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi ingat kesalahan Yunus. Baru sekitar 3 tahun menjalin rumah tangga dan telah dikaruniai 2 anak. Saat ini hubungan kami terancam retak karena masalah ekonomi yang melilit rumah tangga kami. Hampir setiap hari ada saja yang menagih ke rumah, dari debt kolektor pinjol atau dari tetangga yang kami berhutang pada mereka. Adakah solusi agar kami bisa mempertahankan keluarga kami dan agar masalah ini terlewati? Itu aja. Ya. Jadi sebelum ayah kasih tahapan-tahapan untuk bisa melewati ujian dan kesulitan itu, ayah ingin ingatkan dulu sebuah kabar gembira bahwa ketika siapapun sedang ditimpa dengan ujian, masalah, kesulitan hidup, itu sejatinya orang itu sedang disayang oleh Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba bi'abdihi ibtalahu." Sesungguhnya Allah itu kalau sedang sayang, cinta, suka, kangen dengan hambanya, Allah itu memberikan ujian. Jadi kalau kita sedang diuji, kita sedang disayang oleh Allah. Berapa banyak orang yang hari ini dibiarkan dengan keberlimpahan harta, kekayaan di mana-mana, aset numpuk-numpuk, tapi nggak dikasih ujian, lancar-lancar saja semuanya. Barangkali mereka sedang dikasih yang namanya istidraj. Istidraj itu disesatkan, dibiarkan, pembiaran dari Allah agar lebih banyak dan lebih banyak lagi kemaksiatannya. Sangat bahaya. Makanya siapapun yang sedang dapat ujian, berarti Allah sedang kasih perhatian kepada kita agar kita tidak terjebak atau tidak tersesat pada sesuatu yang namanya istidraj itu. Ya. Jadi ketika kita sedang punya masalah, yang pertama, kalau kita sedang ditimpa berbagai macam kesulitan, yang pertama kita mesti memahami bahwa masalah yang hari ini sedang kita hadapi adalah surat undangan dari Allah. Yang namanya diundang mesti apa? Datang. Mesti datang. Ini yang undang siapa? Allah. Allah. Seringkali masalah kita tidak kelar, tidak selesai, tidak kunjung berhenti. Karena kita tahu yang undangnya Allah, tapi kita datangnya malah ke manusia. Harusnya yang datang, yang undang Allah datangnya kepada Allah. Mintanya, berbohongnya itu hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau pengen minta, mintalah hanya kepada Allah, dan kalau butuh permohonan, mintalah hanya kepada Allah. Yang kedua, Allah itu tidak memerintahkan kepada kita untuk mencari solusi permasalahan. Terus jangan salah. Hari ini banyak orang yang stres karena terkena masalah, dia sibuk cari solusinya. Kalau nggak cari solusi, Allah sudah sediakan solusinya. Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari jalan keluar masalah. Berarti Allah hanya memerintahkan kita untuk bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hadiahkan kepada dia jalan keluar masalah. Dan itu jalan keluar yang terbaik. Jadi hari ini banyak orang yang setiap hari begitu bangun tidur yang dipikirkan hutang. Ini siapa hari ini yang mau datang nih? Mana nih yang hari ini jatuh tempo? Bingung. Tiap hari bingung. Hidup dia akan semakin susah, akan semakin sesak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi, faka'annama yashku rabbahu." Barang siapa yang masuk waktu di pagi hari, asbaha itu maksudnya adalah dakhala waqta subhi, itu masuk di waktu pagi, kemudian dia yashku itu mengeluh, mengadu, shikayah, mengeluhkan Allah, mengeluhkan kesempitan hidupnya, faka'an nama yashku rabbahu. Dia di hatinya atau ke orang lain? Ke orang lain. Jadi dalam agama Islam kita diajarkan oleh guru-guru kita ada istilah shikayah. Shikayah itu adalah pengaduan. Shikayah itu harusnya dialamatkan kepada Allah. Karena kalau shikayah, pengaduan dialamatkannya kepada Allah, fa innaha min jumlatid doa. Maka shikayah itu menjadi doa. Tapi kalau dialamatkannya kepada manusia, maka seakan-akan curhat, update status, maka seakan-akan sesungguhnya dia sedang mengadukan kelemahan Tuhannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi jangan cari solusi, tapi bertakwa. Sebab tidaklah Allah turunkan masalah kepada kita kecuali Allah sedang menginginkan kita kembali taat, kembali patuh, kembali beribadah. Jadi yang kemarin-kemarin ada dosa tuh yang kita lakukan, sehingga Allah ingin jangan di akhirat, jangan di neraka. Kalau panas apinya di dunia saja kamu dikasih masalah, mudah-mudahan dengan itu Allah tutup, Allah akan
menghapus semua dosa-dosa kita. Betul, tapi jangankan bertakwa untuk sholat aja kan pikirannya kalut tuh karena lagi banyak masalah sehingga males kan. Harusnya kita balik karena itu kan persepsi manusia. Allah itu kan ketika berfirman itu bukan persepsi, itu adalah al-haqqu, itu adalah kebenaran. Sedangkan Allah sendiri telah berfirman dengan sangat tegas dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir, mengingat Allah, apalagi dengan sholat, maka hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita kalut, ada masalah dalam sholat kita. Jadi paksain sholat aja gitu. Paksain sholat. Insya Allah sholat itu yang akan bisa memperbaiki kehidupan kita. Yang ketiga, doa itu tidak harus langsung dikabulkan. Ini yang menjadi salah dan bikin kita stres. Kita menganggap, kita sudah 10 tahun berdoa, kenapa Allah nggak kabulkan? Sebetulnya kita berdoa saat itu, Allah kabulkan saat itu, Allah bisa nggak? Bisa. Tapi ingat kisah Nabi Yunus. Yang ditelan ikan. Ya, telan ikan, entah ikan apa itu ya. Ya, ditelan ikan. Kemudian di dalam perut ikan itu, beliau berdoa dan bertobat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia doa sama Allah, ya Allah, tolong selamatkan saya, tolong keluarkan saya dari perut ikan ini, ya Allah. Allah langsung kabulkan nggak? Enggak. Sampai 40 hari, 40 malam, Nabi Yunus berada di perut ikan. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak langsung kabulkan? Padahal yang berdoa adalah seorang Nabi. Kenapa? Jawabannya, karena ikan nun itu, ikan yang menelan Nabi Yunus itu habitatnya di palung laut. Siapapun manusia yang keluar atau dia masuk ke dalam palung laut itu minimal gendang telinganya itu akan pecah. Karena tekanan udara yang luar biasa. Dan bisa sesaat-saat disambar oleh hiu. Kalau hiu itu tidak seperti ikan paus yang menelan ini. Hiu itu dikunyah-kunyah, matilah sudah. Jadi Nabi Yunus dibiarkan di dalam ikan nun. Dan ikan nun itu dibiarkan untuk berenang ke tepi pantai sampai 40 hari. Dan ketika sudah sampai di tepi pantai baru batuk tuh ikannya. Ketika batuk keluar Nabi Yunus. Selamat hidup. Nah, seringkali kita hari ini berdoa, ya Allah, tolong ini ya Allah, utang saya kok nggak lunas-lunas. Allah nggak langsung kabulkan. Barangkali ikan yang sedang menelan kita berupa ikan hutang yang sangat besar itu barangkali sedang berenang, menghantarkan kita ke tempat dan waktu yang tepat. Karena Allah itu zat yang maha mengetahui waktu terbaik untuk kita mendapatkan jalan keluar. Boleh jadi, karena beberapa saat yang lalu ada jamaah yang nanya, ayah, kok saya udah sholat duha setiap hari, utang saya nggak lunas-lunas. Kok saya udah tahajud tiap malam, masalah saya nggak kelar-kelar. Saya jawab dengan ringan, mungkin kalau utang ibu dibikin lunas, jadi stop. Kalau tahajud, kalau masalah ibu dibikin kelar, mungkin tahajud ibu juga ikutan kelar. Jadi Allah itu malas tahajud. Jadi Allah membiarkan kita untuk menikmati. Karena begini ya, banyak orang yang hari ini mengutuki hari-hari di mana kita punya masalah. Padahal hari-hari itu boleh jadi menjadi hari-hari yang nanti di akhirat sangat kita syukuri. Apa sebab? Karena di hari-hari itu sholat kita khusyuk. Di hari-hari itu kita takut berbuat maksiat. Di hari-hari itu doa kita betul-betul hadir dari hati kita. Sujud kita lama, sholat kita sambil menangis. Iman kita bisa kita rasakan manisnya. Karena takut masalah makin lebih banyak. Karena takut masalah nggak kelar atau bahkan lebih besar lagi. Akhirnya kita mendekat. Pernah didatengin ini nggak? Pengamen. Biasanya, mungkin tidak semua orang ya, tapi biasanya. Kalau datang pengamen itu kan ada yang suaranya enak, ada yang suaranya cempreng, suaranya enak. Biasanya kalau yang datang pengamen, suaranya cempreng, kita terganggu dong. Karena terganggu, kita langsung ambil kocek, kita ambil 2.000, nih, biar cepat pergi. Tapi kalau dia datang, nyanyi lagu enak, atau bersolawat, nikmat didengar, kita seakan-akan nggak pengen dia segera berlalu. Jadi kita biarin. Bahkan mungkin kita request, ayo dong nyanyi lagu kedua dong. Mungkin seperti itu Allah, kalau boleh dianalogikan. Jadi kalau kita sedang berdoa, nggak dikabulkan, husnudzon saja. Siapa tahu lantunan doa kita itu merdu. Dan Allah suka, Allah pengen lebih lama menikmati rintihan-rintihan kita. Hanya kembali ke hadis yang tadi awal disebutkan, bahwa Allah ketika sedang menguji hambanya, sejatinya Allah sedang menyayangi hambanya. Dan di poin yang ketiga, saya ingin tutup dengan salah satu perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Beliau pernah di tengah-tengah sahabatnya, beliau menyampaikan begini, saya kalau berdoa, kemudian doa saya dikabulkan, maka saya bersyukur 1 kali. Tapi kalau saya berdoa dan doa saya tidak dikabulkan, saya bersyukur 10 kali. Sahabatnya bingung, ya Ali, apa nggak kebalik tuh? Ali menjawab, tidak sama sekali. Saya berdoa, kemudian doa itu dikabulkan, saya bersyukur hanya 1 kali karena fahuwa ikhtiyari, itu adalah pilihanku. Tapi kalau doa aku tidak dikabulkan, doa saya tidak dikabulkan, itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pasti jauh lebih baik daripada pilihanku. Jadi Allah pilihkan untuk kita gitu. Allah pilihkan untuk kita terkabulnya doa dengan konsep terserah Allah, dengan pilihan terserah Allah, dan Sayyidina Ali meyakini bahwa itu pasti jauh lebih baik daripada sekedar tidak Sayyidina Ali. Dan ini begini, kita sudah mulai menuju pada pertanyaan salah satu jamaah tadi, bahwa disayangkan sekali sebetulnya ya, sedang ada masalah, malah masalah itu menghantarkan mereka pada gerbang retaknya rumah tangga. Karena Belanda berhasil menduduki Indonesia selama beratus-ratus tahun itu karena mereka berhasil mencerai-beraikan. Jadi semakin kita bercerai, semakin kita berpisah, itu semakin mungkin masalah itu tidak terselesaikan. Jadi justru ketika sedang ada masalah, justru harusnya bersatu. Cerai itu berarti nambahin masalah. Nambahin masalah. Minimal, kalaupun tidak sampai cerai, kemudian saling menyalahkan ketika ada sebuah ujian, itu akan melemahkan. Karena musuh kita bukan masalah kita, tapi musuh kita malah pasangan hidup kita yang seharusnya bersatu, kemudian menjadikan masalah itu sebagai musuh bersama untuk diselesaikan. Malah jadi saling memusuhi kadang ya? Malah jadi saling memusuhi. Nah, itu sayangnya seperti itu. Gitu. Jadi bagaimana? Pertanyaannya begini. Saya sebagai suami, saya ingin ngobrol sama istri, tapi istri saya selalu menyalahkan saya, atau sebaliknya. Saya sebagai seorang istri, saya ingin, ayo kita musyawarah, duduk sama-sama. Baru mulai udah debat. Gitu. Baru mulai sudah debat. Saya disalah-salahkan. Jadi ngapain kalau kayak gitu? Makanya dalam posisi seperti ini, yang pertama, masing-masing pasangan turunkan egonya. Turunkan egonya. Sebab ketika ini tidak kita lakukan, masalah tidak bisa kita lewati, kemudian rumah tangga kita yang menjadi, maka nasib anak-anak kita, buah hati kita, buah hati pasangan bapak dan ibu itu nanti akan bisa mengalami nasib yang sangat luar biasa buruk. Karena tapi kadang kita udah nurunin ego, malah pasangan kita naik lagi ya. Kita sudah nurunin ego, tapi pasangan kita yang malah lebih menyalahkan, nggak apa-apa. Bahkan jangan segan-segan kita mengucapkan permohonan maaf. Mungkin masalah ini penyebabnya adalah saya. Mengaku salah. Gitu. Mengaku salah. Saya mohon maaf. Yuk sekarang kuncinya jangan mencari siapa yang salah, tapi carilah apa yang salah. Kebanyakan orang ketika ada masalah, dia sibuk mencari siapa yang salah, sehingga menyalahkan. Iya, sehingga menyalahkan satu sama lain. Harusnya jangan mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah. Apa yang salahnya? Mungkin kalau kata orang sekarang, kopi kita kurang kental kali gitu ya, atau main kita kurang jauh kali. Jangan nyalain pasangan kita ya. Kalau nggak bisa nyalain diri sendiri, salahin sesuatu yang lain gitu. Atau gimana? Hal yang terbaik itu adalah memulai dari diri kita sendiri, sehingga kita mulai dari istighfar. Karena masalah itu, kata salah seorang pakar, masalah itu adalah pertemuan antara kondisi yang tidak diharapkan dan emosi yang tidak bisa dikendalikan. Jadi masalah adalah pertemuan antara kondisi yang tidak diharapkan dan emosi yang tidak bisa dikendalikan. Artinya sebenarnya seburuk apapun kondisi, kalau emosi kita bisa dikendalikan, itu tidak akan terkonversi menjadi sebuah masalah. Berarti kalau saya bertahan dengan penurunan ego, bisa jadi masalahnya nggak jadi gede tuh? Ya pasti. Ego yang kita biarkan terus meningkat, terus meninggi, itu tidak lain hanya akan menambah masalah yang sudah ada. Terus jadi dengan pasangan kita yang egonya makin naik, kita gimana? Sabar aja? Kita sabar aja. Tapi secara manusiawi, sebuah pasangan, kalau melihat pasangan yang lain sudah mulai menurunkan egonya secara normal, manusia normal, dia juga paling butuh waktu beberapa saat untuk kemudian dia juga akan menurunkan egonya.